wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita diberi kesehatan, kekuatan dalam menghadapi pandemi yang sedang berlangsung pada saat ini. Sebelumnya Bapak mau memperkenalkan diri. Nama Bapak Amin Andika SPD. Bapak sekarang akan mengajar bidang studi matematika. Baiklah, kita akan masuk pada materi untuk sekarang ini. Materi yang akan kita pelajari ini sangat berguna sekali pada kehidupan sehari-hari. Misalnya, kita bisa dari sebuah lahan yang tidak ditentukan nilai panjangnya, kita akan bisa menentukannya. Contohnya diketahui nilai panjangnya, kita bisa mencari lebarnya, atau juga sebaliknya. Pelajaran ini sudah kita pelajari waktu kelas 3 SMP dulu. Di MTSN kita juga belajar tentang materi ini. Jadi sekarang Bapak hanya memperdalam atau memperkuat materi kita pada hari ini. Jadi yang akan kita pelajari hari ini itu tentang menentukan konsep persamaan kuadrat dan menentukan nilai persamaan kuadrat. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Selamat datang di video pembelajaran pertama Bapak tentang persamaan kuadrat. Sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, baiknya kita membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada materi persamaan kuadrat ini sebelumnya kita sudah pernah mengetahui pelajaran waktu SMP. Jadi Bapak akan mencoba mengingatkan kembali apa itu persamaan kuadrat. Kita lihat dulu dari bentuk umum persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat satu variabel itu didefinisikan sebagai persamaan yang memuat satu variabel. Hanya cuma ada satu variabel yang dikuadratkan atau berderajat 2, atau kalau bahasa sederhananya pangkat 2. Jadi variabelnya itu harus berpangkat 2. Dari definisi ini Bapak akan membedakan mana yang persamaan kuadrat dan mana yang bukan persamaan kuadrat. Jadi ada dua kolom yang Bapak sediakan, sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri tersebut merupakan contoh bentuk persamaan kuadrat. Bisa Anda lihat di sana. Contoh yang pertama itu X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Kita lihat variabelnya. Yang pertama, suku pertamanya itu merupakan berpangkat 2 dan suku keduanya tidak ada pangkatnya. Apakah ini juga termasuk persamaan kuadrat? Termasuk, karena variabelnya itu sudah berpangkat 2. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan, X dikurang 2, yang bagian A-nya, itu tidak merupakan persamaan kuadrat. Karena apa? Karena variabelnya itu tidak berpangkat 2. Jadi pemahaman sederhana kita untuk bentuk persamaan kuadrat adalah kita lihat variabelnya itu berpangkat 2 atau dikuadratkan. Kita lihat contoh yang B. Di sana ada 2X kuadrat ditambah 9X sama dengan min 5. Kalau seandainya yang B, contoh B, walaupun dia memiliki koefisien 2 di depan variabel yang berpangkat 2, itu tidak masalah. Itu masih kita golongkan persamaan kuadrat. Kuncinya cuma satu tadi. Variabelnya itu berpangkat 2. Kita lihat yang B sebelah kanan Bapak, 2X ditambah 3Y. Itu mengapa bukan persamaan kuadrat? Di sana ada dua kesalahan di sana. Yang pertama, variabelnya tidak satu pun yang berpangkat 2. Dan yang kedua, dia memiliki variabel X dan Y. Yang kita bahas sekarang ini cuma satu variabel.
Paham untuk sampai di sini? Kalau untuk contoh yang C itu adalah pelajaran yang berlanjut, itu namanya selisih dua kuadrat. Jadi dari contoh yang Bapak berikan, lahirlah bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah, bisa kita lihat bersama-sama, AX kuadrat dan BX ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Yang di depan variabel ini A dan B itu merupakan koefisien. Bisa kita baca di sana dengan syarat ABC adalah Oke, di video sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa bentuk umum persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Itu dengan variabelnya itu tidak boleh sama dengan 0. A itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi dengan cara faktorisasi, bentuk umum ini akan kita ubah dalam bentuk X. Dalam bentuk X tambah M dikali X ditambah M. Bagaimana caranya kita merubahnya? Itu sangat mudah sekali. Kita hapus nomornya dulu. Sangat mudah sekali. Yang pertama itu A-nya harus sama dengan 1. Itu yang pertamanya. Syarat utamanya A sama dengan 1. Untuk menentukan M dan N itu kita cari dari faktor dari konstantanya. Faktor konstantanya. Dan hasilnya adalah jumlah dari variabel, koefisien dari B. Jadi kalau Bapak contohkan, misalnya Bapak bikin X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ini contoh ya. Kita lihat di sini, koefisien dari X itu merupakan 1. Udah melengkapi syarat. Dan di suku keduanya ada 5 dan konstantanya ada 6. Untuk kita merubahnya dalam bentuk X ditambah M dikali X tambah M adalah dengan cara kita faktorkan. Caranya seperti tadi, kita cari faktor dari 6 ini berapa. Oke, sebelum kita yang mudah dulu. Karena X di sini merupakan pangkat 2, jadi kita bisa membagikannya X. Karena apa? Karena X dikali X kita kalikan dengan X, itu hasilnya akan X kuadrat pasti. Sama dengan kalau kita menggunakan angka, contohnya 2 di pangkat 2, itu artinya 2 dikali 2. 2-nya ada 2. Oke. Kita lihat di sini tandanya ada positif dan di sini positif. Pasti di sini positif dan positif. Nah, sekarang kita balik ke konstantanya 6. Faktor dari 6 itu apa saja? Ada 1, 2, 3, 6. Itu merupakan faktor dari 6. Tapi di antara faktor yang 6 ini mana yang akan berjumlah 5? Itu. Kita lihat dari ini. Dengan 1 dengan 2 itu tidak akan menjadi, tidak cuma bisa 3. Kita butuhnya 5. Ini akan jumlahnya akan jadi 5. Jumlah dari sini. Berarti angka yang cocok berapa? 2 dan 3. Berarti kita bisa kita simpulkan bahwa 2 dan 3 itu faktor 6. Bisa kita kalikan 2 kali 3 itu berapa? 6. 2 ditambah 3 5. Berarti ini cocok. Kalau kita bolak-balikkan, kalau kita ubah dalam bentuk umumnya lagi, itu juga bisa. Kita mulai ya, X dikali X kuadrat, X dikali 3, X dikali 3 3,
X. 2 dikali X 2X. Dan 2 dikali 3 sama dengan 6. Kita lihat, di sini ada 2X dan 3X. Karena dia memiliki variabel yang sama, pangkat yang sama, jadi kita bisa jumlahkan. Berarti kita ubah lagi ya, X kuadrat 3 ditambah 2 berapa? 5X dan 6. Jadi kita akan bisa mengubah dengan bentuk awalnya atau bentuk umumnya. Sampai di sini dulu paham? Ini pelajaran yang mudah. Ini pelajaran waktu kita SMP dulu. Jadi untuk bentuk persamaan kuadrat kita hanya mengulang-ulang saja. Untuk contoh pertama tadi mungkin ada sedikit aku atau sebagian sudah mulai paham. Bapak akan mencoba mencontohkan. Akan memberi contoh satu buah lagi. Contoh 2. Contohnya begini, misalnya Bapak kasih di sini X kuadrat ditambah 10X ditambah 24 sama dengan 0. Caranya sama dengan contoh pertama tadi. Patokan kita untuk merubah menjadikan faktor ini sudah pasti X kuadrat, karena di sini positif, pasti. Maaf, X kuadrat bisa kita bagi sama X. Di sini positif, pasti di sini positif. Jadi kita cuma mengisi yang belakang tadi, faktor dari 24. Kita perhatikan faktor dari 24 ini berapa saja. Faktornya berapa aja. Dan hasil jumlahnya 10. Bisa Anda semua pikirkan. Jadi faktornya ini setelah dapat kita faktorkan ini, baru kita isikan di tempat yang disediakan. Mungkin untuk itu bisa Anda cari di rumah atau bisa dicari sendiri dulu. Dan untuk sambungannya silakan lihat latihan halaman 30 di modul Bapak kirim. Silakan kerjakan nomor 2A, 3A, 4A dan 4B di modul yang Bapak kirim tadi, halaman 30. Oke? Tulis di latihan Anda lalu difotokan, kirim ke WA Bapak. Selamat, sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Audio Jungle.